Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan rahmat-Mu bagi kami yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk ada di hari ini. Bahkan kami ada untuk memperingati hari kemenangan-Mu atas maut. Kau sudah bangkit dari antara orang mati setelah memperjuangkan kami, bahkan menggantikan kami di kayu salib. Terima kasih. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman dan berikan sikap hati yang benar bagi kami semua mendengar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Hari raya apa hari ini? Paskah ya. Hari kita biasa memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus disebut Natal. Kemudian setelah itu kematian Tuhan Yesus di kayu salib menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita, disebut dengan hari Jumat Agung. Setelah itu 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, disebut dengan hari Paskah, kebangkitan. Jadi Bapak Ibu, saya menjelaskan ini dulu. Pertama-tama, Yesus mati jam berapa? Kalau di Alkitab bilang jam 3. Jadi jam 12 kan ada gelap gulita. Jam 12. Kemudian jam 3 Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan Tuhan Yesus mati. Itu jam 3 sore hari Jumat. Nah, di antara hari Jumat sampai hari Minggu ini ada orang-orang yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka bilang itu tidak benar. Yesus bilang kan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau hari Minggu kan bukan hari yang ketiga. Dia bilang begitu. Coba dia bilang Jumat ke Sabtu hari keberapa itu? Ke-1 ya. Itu menurut mereka. Kemudian Sabtu ke Minggu hari keberapa? Ke-2. Baru Minggu ke Senin hari ke-3 katanya dorang. Jadi harusnya Tuhan Yesus kalau betul bangkit hari Senin katanya mereka. Tapi sebetulnya hari yang ketiga itu, pada waktu itu Tuhan Yesus kan sedang berkhotbah berbicara kepada orang-orang yang latar belakangnya orang-orang Yahudi. Bagi orang Yahudi sebagian hari dianggap satu hari. Contoh, jadi orang Yahudi misalnya hari Sabat itu mulai Jumat sore sampai Sabtu sore. Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 6. Jadi saudara, ini dari jam 3 sore sampai jam 6 sore hari Jumat itu dihitung satu hari. Hari pertama. Jadi hari Jumat jam 3 waktu mati jam 6. Kemudian hari kedua, makanya dikatakan ini sudah bersabat, jadi harus dikubur. Itu hari Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Itu hari yang kedua. Kemudian hari Sabtu jam 6 sore sampai Minggu subuh. Itu hari yang ketiga. Itulah hari Minggu. Nah, kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga orang Kristen tidak mengikuti Sabat Yahudi. Sabat Yahudi itu hari Sabtu. Perjanjian Lama bilang kalau Sabat, betul itu hari Sabtu. Tetapi kita beribadah pada hari Minggu, hari kemenangan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, menurut pengertian Sabat itu ada banyak ya. Sabat itu sebenarnya perhentian. Nanti yang utama adalah perhentian yang kekal di surga. Dan Yesus berkata, Dialah Tuhan atas segala hari Sabat. Nah, kemudian setelah Yesus bangkit, ada 40 hari Dia membuktikan bahwa Dia bangkit, menampakkan diri kepada banyak orang. Dan suatu saat Rasul Paulus mengatakan kepada 500 orang sekaligus. Saudara-saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit, kemudian pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus menampakkan diri dan Dia naik ke ketika Dia naik ke surga ya, Dia 40 hari Dia naik ke surga. Tambah 10 hari kemudian Roh Kudus diturunkan, disebut dengan hari Pentakosta. Jadi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus itu 40 hari setelah ini. Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini
Kita akan membahas satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-27 sampai pasal 28, tapi kita baca pasal 28 saja. Pasal 28 ayat yang kedua. Matius 28 ayat yang kedua. Matius 28 ayat yang kedua. Sudah dapat kita baca sama-sama Matius 28 ayat yang kedua. Sama-sama ya, kita baca. 1, 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, malaikat turun dan menggulingkan batu yang menutup pintu kubur. Jadi pada waktu itu kubur milik siapa? Kita lihat di dalam pasal 27 ayatnya yang ke 57 sampai ayatnya yang ke 61. Matius 27 ayat 57 sampai 61, begini firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Jadi ini kubur ini adalah milik seorang kaya, ya, yang bernama Yusuf dari Arimatea. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, ini penting. Mengapa ini penting? Kalau kita bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus bicara dari kematian dan penguburannya. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan, Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan. Kata dikuburkan itu ditekankan. Artinya memang benar mati. Dia dikuburkan dan dibangkitkan. Nah, pada waktu proses kebangkitan itu, malaikat turun kemudian menggulingkan batu. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malaikat yang menggulingkan batu dan orang bisa masuk ke dalam kubur, dan kubur itu sudah kosong. Jadi saudara-saudara, yang menjadi tema saya pada saat ini adalah misteri batu terguling. Misteri batu terguling. Mengapa pintu kubur Tuhan Yesus yang terbuat dari batu itu harus digulingkan para malaikat? Bukankah tubuh Yesus yang sudah bangkit pada waktu itu? Jadi Tuhan Yesus punya tubuh, diberi tubuh baru, dia tebus-tebus saja. Jadi tidak dibatasi oleh tempat. Walaupun tertutup semua, Tuhan Yesus bisa tembus itu. Buktinya suatu kali murid-murid kumpul tuh, waktu kumpul, kemudian pintu semua ditutup karena dia takut. Tiba-tiba Yesus sudah berdiri, dia kaget, wah Yesus sudah berdiri. Jadi tubuh yang Yesus yang dibangkitkan ini adalah sebuah tubuh yang disebut dengan tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Nah, kalau Yesus punya tubuh itu bisa tembus begitu, kenapa pintu kubur harus digulingkan? Ya, tidak perlu digulingkan karena Tuhan Yesus bisa pergi keluar sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita yang kita akan lihat di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 28 dan 15, kita akan melihat tujuan mengapa batu yang menutupi pintu itu harus digulingkan. Apa tujuannya? Apa alasannya? Apa tujuannya? Ada 3 hal yang harus kita lihat di sini. Hal yang pertama, mari perhatikan pasal 27 ayat 62 sampai 66. Kita akan baca. Pasal 27 ayat 62 sampai 66, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Keesokan harinya, sabar dulu. Keesokan hari apa? Jadi hari Jumat tuh di kubur tuh. Kemudian keesokan harinya berarti hari Sabtu. Sama-sama 1, 2, 3. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ayat 63.
Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Lanjut, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. 65. Karena itu, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Lanjut. 66. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Hal yang pertama, tujuan pertama, batu digulingkan, batu terguling untuk membuktikan bahwa kuasa manusia tidak dapat menghalangi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi, batu itu digulingkan untuk membuktikan bahwa kuasa manusia tidak dapat menghalangi kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa manusia siapa? Kalau kita lihat di sini, kuasa imam-imam dan orang-orang Farisi, kuasa Pilatus, kuasa para penjaga, kuasa meterai itu cap. Jadi mereka taruh batu itu kemudian taruh cap. Nah, cap ini tidak boleh, siapa satu mati nanti ya, dapat hukuman kalau menyentuh itu atau membongkar. Semuanya itu tidak menghalangi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita sudah baca di sini. Jadi imam-imam pada waktu Yesus sudah dikubur, itu hari Jumat kan, dikubur Jumat sore menjelang hari Sabat. Besoknya mereka datang ke Pilatus, Tuanku Pilatus, ini dia bilang 3 hari kemudian dia akan bangkit. Jadi kita jaga baik-baik. Hari ini jaga. Mereka punya perhitungan, memang hari ketiga adalah hari Minggu. Itu perhitungan mereka, karena mereka orang Yahudi. Itu seperti saya katakan tadi. Jadi mereka jaga, saudara. Dikasih pengawal-pengawal dan menjaga. Tetapi yang terjadi kalau kita baca tadi, ya, kalau kita baca pasal 28 ayat 2 tadi, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu menggulingkannya. Wajahnya, ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, baca sama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Dan penjaga-penjaga itu getar ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Jadi saudara, mereka pada waktu itu menjaga atas perintah dari kuasa-kuasa pada waktu itu. Dijaga luar biasa. Dan para penjaga juga ini tidak bisa sembarangan untuk membuka pintu kubur karena dimeteraikan. Tapi ketika malaikat turun dan membuka pintu, penjaga-penjaga itu getar ketakutan dan dikatakan menjadi seperti orang mati. Dan kita lihat apa yang mereka katakan selanjutnya. Kita lihat ayatnya yang ke 11, ayat 11, pasal 28. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dong kasih tahu, aduh, ada kejadian seperti ini, ada gempa yang besar, kemudian kubur itu batunya terguling, malaikat menggulingkan, ya. Mereka ketakutan menceritakan itu. Saudara-saudara, apa pelajaran bagi kita pada saat ini? Yesus yang bangkit itu mengatasi segala kuasa. Kuasa-kuasa manusia siapapun. Dia mengatasi segala kuasa orang-orang yang ada pada waktu itu. Apapun kuasanya tidak akan menghalangi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan juga tidak. Hanya kita percaya atau tidak gitu. Saudara, di dalam kitab Yakobus bilang begini, kamu percaya kepada Tuhan? Setan-setan pun percaya. Dan mereka gemetar. Kalau setan percaya, kita juga percaya. Apa beda kita dengan setan? Yang kita percaya adalah Yesus yang bangkit, dia berkuasa dan dia akan menjaga, memelihara, melindungi dan berkuasa atas segalanya. Dan kita itu percaya dan mempercayakan hidup kepada dia yang bangkit. Kalau setan tidak, dia percaya tapi dia tidak mempercayakan. Bedanya dengan kita, orang percaya harus mempercayakan hidup. Yesus berkuasa. Itu yang pertama. Hal yang kedua, saudara, ayat yang ke 1-11 pasal 28 kita sudah baca tadi.
Batu terguling, batu digulingkan untuk membuka jalan orang-orang bisa membuktikan sendiri bahwa kubur telah kosong. Jadi malaikat dia gulingkan batu ini bukan supaya Yesus bisa keluar, bukan supaya orang yang mati di dalam bangkit dan bisa keluar, karena Yesus bisa keluar sendiri walaupun pintu tertutup. Dan menurut saya, tafsiran saya, kemungkinan besar pada waktu itu Yesus tidak ada, sudah keluar. Dan malaikat dia buka pintu supaya orang di luar bisa masuk dan melihat kubur ini kosong. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pintu kubur ini dibuka agar supaya orang bisa melihat sendiri. Sampai sekarang pun kita bisa pergi dan kita melihat kubur itu kosong, tidak ada tulang belulang, tidak ada bekas-bekas jenazah, tidak ada. Semua tokoh-tokoh agama punya kubur dan masih ada bekas-bekas, mungkin tulang belulangnya mungkin. Tetapi Yesus satu-satunya tokoh dalam tanda petik yang mati, tetapi kuburnya kosong karena dia bangkit, karena dia adalah Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena dan teman-temannya, Petrus dan para murid yang lain, semuanya bisa masuk ke dalam kubur dan membuktikan sendiri bahwa kubur telah kosong. Jadi pada pagi-pagi itu pasal 28 ayat 1 dikatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama, itu hari Minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2 kita sudah baca tadi. Kemudian ayat yang kelima, akan tetapi malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku berkata kepadamu, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Sama-sama yang 6 kita baca. 1, 2, 3. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi Yesus bangkit, kubur kosong, saudara. Pada waktu saya pergi ke Israel, memang ada 2 tempat ya. Ada tempat yang bilang ini kubur Yesus, tapi saya pada waktu pergi ke tempat itu, guide-nya bilang, ayo masuk lihat. Saya tidak mau masuk. Mereka marah saya. Masuk ini kuburnya. Saya tidak mau masuk. Hati saya tidak mengatakan itu kuburnya. Kemudian mereka bawa ke satu tempat yang adalah kubur, ada goa. Jadi mereka masuk ke dalam. Kemudian ini kubur yang diyakini kubur yang kedua. Bukan kubur yang kedua, tapi tempat yang kedua yang kelompok tertentu meyakini bahwa ini kubur. Dan saya yakin itu. Saya masuk ke dalam, baru masuk itu hati saya bergetar. Saya bilang, Yesus bangkit. Tidak ada apa-apa di kubur ini. Semua sudah kosong karena Yesus sudah bangkit. Dan sampai sekarang orang bisa masuk ke kubur itu. Dimanapun tempatnya, bagi saya tidak persoalan. Tetapi ketika masuk, kita tidak lihat apa-apa karena kosong kuburnya. Sebab Yesus ini sudah bangkit dari antara orang mati. Dia ada di surga, tetapi dia juga bersama dengan kita karena dia berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan Allah. Siapa yang menyertai? Yesus yang bangkit, bukan yang mati. Dia yang bangkit, dia berkuasa. Saudara-saudara, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita bisa lihat di dalam ayat yang 11 sampai 15. Ini kita harus baca ini supaya kita paham betul. Pasal 28 ayat 11 sampai ayat 15, sama-sama baca. 1, 2, 3. Ketika mereka di tengah jalan, stop dulu. Siapa yang di tengah jalan? Penjaga kubur ya. Mereka penjaga-penjaga di tengah jalan. Ya. Ketika mereka di tengah jalan, 1, 2, 3. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi. Ya, terjadi di situ. Jadi penjaga-penjaga ini mereka dalam perjalanan ke kota ya. Kemudian memang dalam kisah lebih baik saya sampaikan dulu ayat yang ke-7 sampai ayat ke-10. Jadi malaikat beritahu, oh Yesus yang bangkit sudah tidak di sini. Kemudian pergi kasih tahu kepada murid-murid yang lain. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Ini yang sedang dalam perjalanan penjaga-penjaga dan Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka sedang mencari murid-murid. Nah murid-murid pasti, bangkit kan, betul kan? Nah penjaga-penjaga ini juga sama-sama dalam perjalanan ya. Dan mereka memberitahukan kepada imam-imam kepala ayat 12. Setelah mereka memberitahukan ayat 12, sama-sama baca 3. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu di Sogok. Kan diceritakan, malaikat datang dan mereka cerita semua, batu terguling.
Di dalam sudah tidak ada, jenazah Yesus tidak ada. Saudara, ini pasti mereka gugup toh. Akhirnya mereka bilang, ini ada uang tutup mulut. Sampai sekarang juga ada uang tutup mulut kan tidak? Ada ya? Ada uang. Yang kau kasih tahu ya, saya kasih kau uang. Bapak pencuri sedikit dulu di kas. Ada 2 tahun, ada 2 dapat juga ya. Sampai sekarang masih ada barangnya. Ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri Pilatus itu, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu, mereka apa? Menerima uang ini dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan apa keterangannya? Cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Yang ketiga, batu terguling ini untuk menelanjangi kelicikan dan dusta manusia. Saudara-saudara, persekongkolan yang licik dan penuh dusta dari para imam dan orang-orang Farisi. Jelas sekali, kebenaran ditutupi dengan ketamakan uang. Jadi penjaga-penjaga ini mereka sudah mengalami, mereka sudah lihat. Mereka lihat betul. Tapi ketika dikasih uang, ambil. Dan kisah ini sedang menceritakan tentang kelicikan manusia dan dusta, ketamakan, cintakan uang. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga dari cerita ini, sampai sekarang ada teologi yang namanya the stolen body theory, atau teori tubuh yang dicuri. Mereka bilang Yesus itu tidak bangkit, tapi murid-murid curi tubuhnya. Ya, curi tubuhnya dan kubur di tempat lain. Itu teori, itu tidak betul. Tetapi Yesus sudah bangkit. Tapi teori ini muncul dari persekongkolan dari orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Mereka membayar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan kepada kita di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita harus betul-betul kuat iman. Jangan karena uang kita rela kebenaran dibayar dan kita mau berdusta. Ya toh, kau jangan kasih tahu dan saya kasih kau uang. Wah gini uang besar nih. Yang penting kau tutup mulut saja. Dosa itu bahkan sampai kepada iman sekarang ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus bangkit dari antara orang mati. Waktu dia dikubur, waktu dia bangkit, malaikat menggulingkan batu yang besar yang menutupi kubur. Bukan supaya tubuhnya keluar, tidak. Agar supaya apa? Agar supaya ini menunjukkan, membuktikan bahwa kuasa manusia tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan. Oleh karena kuasanya semua terbelah. Yang kedua, batu terguling untuk membuka jalan supaya orang-orang bisa masuk dan lihat betul kubur kosong karena dia sudah bangkit. Tetapi yang ketiga, batu terguling untuk menelanjangi kelicikan dan dusta manusia. Supaya kita yang percaya Yesus yang bangkit, kita betul-betul jaga kebenaran. Jangan tukar kebenaran dengan uang. Jangan tukar kebenaran dengan kepalsuan. Karena Tuhan yang bangkit itu sanggup jaga pelihara kita. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, ada lagu bilang begini, I don't know about tomorrow, but I know He hold my hand. Saya tidak tahu tentang masa depan, tapi aku tahu Dia pegang tangan saya. Karena Yesus dia bilang apa? Yesus bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Karena Dia bangkit. Kali-kali berikut dari bagian-bagian firman Tuhan kita akan melihat Dia membuktikan bahwa Dia bangkit dengan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu, agar supaya kami tidak ragu-ragu membicarakan tentang Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah rela mati tergantung di kayu salib untuk kami, menembus dosa-dosa kami. Dan Engkau sudah dikuburkan, dan kubur itu ada nyata sampai sekarang. Tetapi kosong karena Engkau sudah bangkit. Engkau Tuhan sudah bangkit. Engkau telah mengalahkan maut, dan bahkan kebangkitan itu menjadi jaminan bagi kami untuk memperoleh kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami juga tahu bahwa Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau berkuasa, dan Engkau sendiri
adalah orang-orang yang menang karena Engkau bangkit. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur firman. Amin. Saya kembalikan kepada acara.